Welcome to Box Football Show. Nguap. Ngantuk ya lu ya? Ngantuk lu. Enggak ngantuk karena ini biasanya mereka nonton habis sholat Jumat. Oh, emang tayangnya on time lu bikin? On time nggak? On time dong kalau tayang mah, best beatnya doang telat. Best beatnya aja ya telat. Tapi jangan telat dong. Buat like, hype, subscribe, share Komen. video ini. Komen juga ya, Komen ramaikan juga. lagi. Dan Titip doa di sholat Jumat, titip doa moga Box to Box bisa 100.000 subscriber. amin. Tapi bisa kebantu Tahun sama ini. itu sih. Bisa Tahun kebantu ini, sama amin. itu. Bisa Sama kebantu doa. sama iya doa pasti. Doa pasti. Ada mau bilang doa Enggak. pasti ada. Doa pasti. Sama subscribe juga dan hype juga. Karena kan biar kedorong algoritma. Iya, Jadi iya. kita makin semangat juga. Karena Tadi dia mau bilang hype dulu tapi Enggak. doa pasti. Gila. tapi kan gini loh Ini Do. podcast pembunuhan karakter Iya ya. ini gila nih orang nih. Maksud gue gini, kan kita akan makin semangat juga konten dong. Karena ada banyak orang yang nonton ini juga kan, maksudnya for free, gratis kan? Iya. Jadi kita bisa menyajikan ya apa yang ulasan-ulasan analisa gitu. Betul. Cuma simpel kasih like, kasih komen, Oh, iya. kasih hype juga. It's a one click away. Betul. Jatuh Gitu. seminggu 3 kali Yes. bagi-bagi guys. Karena itu sangat membantu kita juga sebagai Betul. bensin penyemangat juga dan kita kalau misalnya banyak kan pasti jadi semangat lebih sering juga. Iya. Nah, itu dia. Karena ini bantu kita juga makin banyak siapa tahu sponsor kita live podcast di luar. Nah, itu. Jadi sering tayang. Betul. Jangan kayak Real Iya. Madrid, seringnya berantem. Betul. Nah, itu bahaya. Enggak, Sholat Jumat gak boleh ribut-ribut dulu. Ngapain bahas gini kan sih? Jadi ini mau El Clasico nih. mau kasih gol. tim Yang gua mana? doang. Yang mana? Kalau Tim gua tumbang di laga El Clasico Barcelona juara fix. Iya. Nggak usah tumbang, seri aja juga. Seri. Iya. Barca cukup seri. Tapi seri Real Madrid gampang banget. Seri Real Madrid. Seri aja juga. Seri Real Madrid gampang. Ada banyak tim papan bawah yang bisa melakukan itu di musim ini. Ya, seri lawan Madrid. Tapi 2 hari lalu dilaporkan Mbappe 2 kali ribut dengan staf pelatih Real Madrid di sesi latihan. Betul. Mungkin karena dia tadi lu bilang di episode sebelumnya projecting the anger, the frustration. Mungkin karena dia tahu kok gue cabut dari PSG mereka 2 kali masuk final. Gue gak tahu. Tapi gue gak mau ngecengin Mbappe-nya karena dia pemain Perancis yang mana gue dukung. Nah, dilaporkan juga nih per hari ini Tchouaméni dan Fede adu jotos. Enggak nonjok lu jangan dibelok-belokin. Mau hampir. hampir ada Hampir terlibat. physical alteration. Gila. Yang mana sebenarnya udah kelihatan nih hilalnya dari awal April. Berarti udah sekitar sebulan lalu ya. Dari Rudiger ribut sama Carreras. Ya. 2 kali lagi. Bahkan Carreras digampar. Ini udah bukan hampir lagi. Lebay banget kalau sampai Digampar. Walaupun udah saling maaf-maafan. Gampar kan? Iya. Enggak bukan. Enggak, lu jangan seakan-akan digampar. Bak gitu kayak ini kayak Gimana? siapa? Emang Grammy gimana? Awards gitu. Ini Chris Academy Rock. Awards. Chris Rock. Ini Will Smith Academy Awards itu. Chris Rock kan? Iya, Chris Rock sama Iya, Chris Rock sama Will Smith. sama Will Smith gitu, nggak usah itu. Tapi ya emang digampar, emang benar digampar. Cuman itu udah clear Iya, sebenarnya. iya. Karena si Carreras kan setelah ini berita ini baru dinaikin lagi setelah yang kabar Mbappe, dia juga udah ngupload di Instastory. Tenang guys, itu udah clear semuanya. Rudiger juga udah minta maaf. Itu cuman kayak, dan menurut gue itu hal biasa lah di sepak bola kalau ribut-ribut di Tapi tiga kasus dalam sebulan. Cedric Lacazette. Yang gini. Cedric Lacazette mau 3 cipokan. kasus dalam sebulan. Mau cipokan mereka. Ribut wajar. Iya. 3 kasus dalam sebulan mendekati Ya, tapi Clasico. itu Itu gak aneh wajar, dong. itu gak wajar, Maksud gue kalau gue Xabi Alonso, Oke lah, fine. kalau gue Xabi Alonso, gue akan melihat Madrid dari kejauhan sambil baca beritanya dengan Nah kan, Nah kan. ini pemain-pemain ini nih yang bikin gue nggak di sini. Lihat tuh rusuhnya kayak apa? Arbeloa lu telan tuh. sebenarnya ini gue baca juga ada rumor, tapi ini rumor ya. Kalau ini kan yang lo bacain itu semuanya dilaporkan oleh media terpercaya seperti The Athletic gitu. Yang gue lihat rumor tuh yang si Jude Bellingham ngeposting squad Madrid sebelum kick off. Tahu. Gak ada Mbappe-nya kan? Gak ada Mbappe-nya. Gak ada Mbappe-nya. Terus kemudian wah ini mereka ribut nih gitu. Jadi laga kemarin kan Madrid lawan Espanyol. Vini golin, semuanya golin. Terus seorang Franco Masantuono yang jarang nguploadnya, dia ngupload foto selebrasi bareng Vini sama yang lain gitu. Jadi kayak ya ada itu rumor lagi-lagi. Mungkin ada rumor yang dimana katanya Mbappe nih Mbappe kayaknya pembawa rusuh lah gitu. Mungkin nanti ada orang yang komen yang selalu muncul di live stream gua sama selalu komen namanya Muhammad Rizal ya. Ini mungkin bisa lu komen di bawah nih.
kasih argumen lu udah nggak apa. Tapi emang menurut gue emang benar. Maksudnya itu parah banget sih dalam sebulan 3 kali. Ya masalah ada 3 kali masalah di dalam ruang ganti ya that's a problem gitu. Makanya gue waktu pas ada rumor yang kita bahas episode soal Jose Mourinho itu rumornya itu Jose Mourinho Joshua Kimmich. Jose Mourinho waktu pas ada rumor mau ke Madrid dan kayaknya sekarang makin kenceng juga. Makanya gue udah analisa gembel gue kan adalah berarti emang ini kayaknya Perez sudah hopeless, kayaknya udah ngerasa emang ruang ganti lagi dalam keadaan gak kondusif gitu karena tujuannya Jose Mourinho datang mau bawa kedisiplinan gitu. Yang dimana mungkin ya ada ya namanya itu kan berarti kan ada resiko dan gamblingnya juga dong. Ada 50-50 apakah nanti ruang ganti bakalan bener atau justru malah pemain-pemainnya masih nggak kekeh dengan Mourinho dan mungkin cabut. Balik lagi ke boardnya itu sendiri. Sebenarnya si Perez ya gimana nih, gak usah lu terlalu fokus ke di luar Madrid ya sampai lu lupa kalau nih klub lu nih sebenarnya lagi dalam keadaan nih ruang ganti lagi kacau banget gitu. Yang intinya kan dia kan ngepecat Xabi Alonso, datengin Arbeloa cuman biar kayak quick fixing aja, ngerasa udah pemain cuman butuh buat bahasa kasarnya dienakin, buat dipuasin gitu. Ya udah nih Arbeloa yes man aja, ya udah gue mainin aja. Tapi nggak tahunya kan ternyata it's more than that gitu permasalahannya gitu. Apalagi yang Rudiger Valverde, Tchouaméni Valverde ini gue masih belum tahu konteks detailnya dia karena apa. Intinya dia ribut sampai mau nonjok-nonjokan katanya. Kalau Rudiger tadi udah dijelaskan, kalau Mbappe itu permasalahannya gara-gara mungkin Mbappe lagi emosi mungkin ya atau gimana karena gitu. PSG. Mungkin itu juga ya. Enggak lah, maksud sih karena itu. Ya mungkin kan kalau kata itu si Muhammad Rizal apa teori ini virus katanya. Teori virus dibuang itu walaupun emang menurut gua sih ada bener ya, karena kan Enrique butuh tim yang bermain as a team, as a unit gitu kan, kolektif ya oke lah rada benernya juga gitu. Tapi si Mbappe itu katanya Madrid gak kolektif mainnya? Madrid belum kolektif. Enggak, gua akuin masih jelek emang Madrid jelek gitu kata gua. Nah, itu gara-gara katanya asisten salah satu staf pelatihannya Arbeloa bilang Mbappe offside. Nah, gue nggak tahu apakah emang dia lagi offside itu lagi latihan offside, latihan aja offside. Enggak, bukan latihan offside marah. Bukan latihan offside, lagi ada mini match gitu. Iya, di latihan kan? Iya di sesi latihan. Sesi latihan. Iya, jadi dinyatakan offside di sesi latihan marah. Ya mungkin dia lagi marah, ya mungkin lagi emosi atau gimana gue nggak tahu. Apalagi kan berita. Masa offside gitu. Apalagi kan itu buta kan, lu ya, buta gitu kan masih. si Mbappe buta bukan buta. Buta. Kasar ya. Enggak. Lu tahu nggak artinya apa, Dok? Tahu gue, ya udah. Parah ini orang. Enggak. Tapi maksud gue gini, itu waktu pas si asisten pelatih itu bilang offside, itu kan si Mbappe baru latihan itu gara-gara permasalahannya banyak berita, banyak media langsung bilang ini timnya lagi capek-capekan mati-matian lawan Espanyol, ini lu malah pacaran gitu. Jadi mungkin emang emosinya tersulut di situ juga gitu. Jadi ya menurut gue juga ya itu emang sering terjadi sih kalau misalnya pemain ribut sama ya di sesi latihan tuh banyak yang terjadi. Tapi gue mungkin setuju juga sih kalau misalnya dalam sebulan anjir 3 kali ini something wrong. Tapi kalau misalnya lu nanya gue, kalau menurut gue mendingan beneran dah lu semua tuh pemain emang kalau ada masalah atau apa udah lu kelarin di musim ini menurut gue. Jadi biar musim depan nanti mulai ini abis World Cup terutama udah fresh start gitu loh. Udah nyerah loh musim ini. Ya bisa dibilang 5%, 20% karena cuma bisa ngarepin Barcelona kalah atau ini doang kan. Kalau misalnya anggaplah Madrid menang El Clasico, misalnya menang walaupun dengan kondisi begini bisa tuh. Dalam kondisi kayak gini misalnya menang gitu. Gua nggak yakin Barcelona bakal kalah di beberapa pertandingan selanjutnya karena menurut gua mereka tanpa Lamine Yamal pun masih bisa deliver gitu. Jadi ibaratnya kalaupun menang lawan Barcelona di El Clasico perpanjang nafas doang ya. Perpanjang nafas doang. Tapi ya sebenarnya at least jangan pas El at least Clasico. Barcelona nggak merayakan La Liga di depan Madrid ya. Tapi gini, doang. kan biasanya tim juga bisa diselamatkan atau dijagain sama abang-abangan ya, pemain senior. Kita sering bahas juga di Box to Box, kalau yang suka dengar pasti tahu, kalau yang udah biasa subscribe dan biasa hype pasti tahu ya kan. Nah, salah satunya adalah Rudiger, pemain senior yang ngerasa pemain muda di Madrid ini sekarang bodo amat sama situasi klub. Atau ya gua nggak tahu apakah individual atau gimana gitu ya. Mungkin juga ada generational gap gitu, gue nggak tahu. Mungkin ini juga yang dirasakan Xabi Alonso sebenarnya, yang dikeluhkan juga. Dan Arbeloa yang sebenarnya juga abang-abangan karena orang lama di klub, dirasa mulai kehilangan ruang ganti karena kayak nggak ada otoritasnya lah. Sebenarnya cuma beda, ya dia lebih dihargai mungkin karena dia ex pemain Madrid, bawa piala juga. Xabi juga ex sebenarnya ya, cuma lebih secara personality lebih saklek kali ya di beberapa aturan gitu. Nah, bahkan ada statement juga Ros dari Marca.
Yang mana ini Marca kan ada kecenderungan ke Madrid nih, kita tahu ya. Betul. Marca ke Madrid, Mundo Deportivo ke Barcelona gitu. Nah, Marca sama AS tuh sama-sama Marca di sama Madrid. AS betul. Mundo Deportivo sama Sport kalau nggak salah yang Barcelona ya. Nah, Marca ini cenderung Madrid, jadi mungkin ada insider yang valid gitu. Nah, dia bilang ada 6 pemain yang udah nggak ngobrol sama Arbeloa. Nah, ini kan rumit nih. Ini kalau dari kacamata fans Madrid tadi, lu ngeliatnya gimana nih dari apa yang terjadi di Madrid, dan ini bukan kali pertama. Bahkan kalau bilang sebulan 3 kali. Sebenarnya kalau kita mau tarik dari awal musim, Ros, ini bukan cuma tentang misalnya Vini lawan Xabi Alonso dong. Menurut gue sebenarnya tetap dimanapun authority itu harusnya dipegang oleh kepala kepemimpinan, yang mana Pelatih. itu pelatih gitu. Dan tugas pelatih itu berat. Bukan gue percaya bahwa respect itu earn. Ya. Bukan lu harus respect gue, enggak gitu. Iya, ungiven. Nah, itu bukan given gitu. Dan sebenarnya kan kelemahannya Xabi Alonso adalah dia tidak bisa menarik hati pemain. Itu benar gitu. Tapi di sisi lain lu juga tidak bisa ngasih power terlalu gede ke pemain. Makanya player power lebih gede daripada coach power gitu kan. Nggak bagus juga gitu. Emang ini harus balance menurut gua. Harus ada sinergi yang oke gitu. Dan ini menurut gua nunjukin bahwa sebenarnya antara pelatih sama pemain itu nggak ada sinergi gitu. Yang satu pemainnya butuh diyakinkan, sehingga ketika tidak teryakini ego mereka menang. Pelatihnya di sisi lain Xabi Alonso dulu sampai sekarang Alvaro Arbeloa itu juga bukan tipe yang ternyata bisa menarik hati pemain dan meyakinkan mereka gitu. Jadi sebenarnya butuh pelatih yang menurut gua nggak cuman jago taktikal harus menurut gua. Carlo Ancelotti kan taktikal jago walaupun tidak rigid, walaupun tidak kaku gitu. Jadi jago taktikal iya, di sisi lain juga mereka harus bisa ngasih kedisiplinan ke pemain dan menarik hati mereka gitu. Apakah pelatih kayak gitu ada di Jose Mourinho? Iya, walaupun ingat juga Jose Mourinho tuh terakhir di Madrid juga berantem sama Iker Casillas gitu loh. Gitu, sama Ozil gitu. Jadi agak tricky sebenarnya untuk mencari yang kayak gini. Dan kalau misalkan ada fans Madrid di luar sana mengkritik para pemain, manja gitu mungkin, atau terlalu keras kepala segala macam. Menurut gue valid tentu saja, karena balik lagi pemain juga mesti ingat ketika lu mau sukses itu bukan cuman karena lu doang, tapi karena ada platform yang memungkinkan lu untuk bermain bagus. Gitu. It's not about you. Kalau lu main sendiri-sendiri juga sampai mana sih sebenarnya kalau pemain main sendiri-sendiri nggak ada sejarahnya lah gitu. Lu punya bintang kayak Cristiano Ronaldo, punya bintang kayak Lionel Messi, itu kan udah pasti mereka punya platform yang bagus juga untuk memungkinkan mereka berdua tuh perform gitu, bisa works gitu loh. Nggak cuma mereka sendiri doang gitu. Ada pondasi-pondasi yang udah gitu. dibangun sehingga pemain bintang ini menunaikan tugasnya aja gitu. Betul. Kan, mengeksekusi, tapi menurut udah ada. ada. Dan itu harus menurut gua harus disadari pemain gitu. Dan makanya ada videonya Luis Enrique yang berusaha meyakinkan Mbappe, lu suka Michael Jordan, lu lihat gimana ketika dia bertahan, itu gila banget gitu. Kalau lu suka Michael Jordan, lu harus bertahan kayak dia juga gitu. Itu untuk meyakinkan Mbappe bahwa yang namanya permainan tuh ya kolektif. Ya lu silahkanlah nyerang, berkreasi, tapi ketika dibutuhkan tanpa bola untuk bertahan ya lu tolong bantu tim gitu. Istilahnya kayak gitu. Itu menunjukkan tuntutan untuk jadi kolektif gitu kan sebenarnya. Kalau kita melenceng dikit ya dari misalnya topik Spanyol ini, gue ngerasa ya Pep itu juga ngomong hal yang sama ke Haaland sih. Ya. Karena Haaland dia serangnya ngeri banget itu. Maksudnya bagaimana skill yang dia punya. Tapi kita tahu dia mau fight back ke belakang. Dia mau peran kolektif juga. Itu contoh karena gue sering lihatnya City ya gitu. Maksudnya mungkin kalau La Liga beda lagi gitu. Maksud gue adalah pemain yang jago pun ya kayak gitu. Apalagi misalnya kalau mau head to head biasanya gitu kan, Mbappe Haaland gitu di era yang sama segala macam. Nah ini yang memang gue rasa perlu dilakukan juga sama Mbappe sih. Untuk dan siapapun yang merasa bintang ya, untuk bisa mengerti otoritas, untuk bisa bekerja sama dengan kolektif gitu. Karena gue rasa penting banget. Cuma ini perihal mau lawan Barcelona nih. Ya, lo gimana Dok memandangnya? Karena ada isu tanpa Mbappe, tanpa Ferland Mendy karena cedera. Ferland Mendy memang cedera terus dia ya udah. Iya, susah, nggak pernah diharapin ya. Udah 5 bulan nih. Gitu. Jadi gimana lo melihat, paling nggak memperpanjang nafas, lalu sebagai fans Madrid juga lo nggak pengen dong Barcelona merayakan gelar juara merayakannya di situ lagi, kata gue yang enggak lah. Tapi Camp Nou lagi. Tapi ya mau gimana pun menurut gue anginnya sekarang lagi di Barcelona justru. Maksudnya kedua tim sama-sama dapat istirahat seporsi seminggu. Tapi kayaknya kelihatannya yang lebih sibuk dan lebih banyak chaoticnya malah Real Madrid ya di ruang gantinya gitu. Jadi makanya ini tuh
secara persiapan yang nggak baik sebenarnya buat Madrid. Padahal abis menang lawan Espanyol kemarin tuh udah ngasih positif lah, at least kasih kesan positif lah. Dan walaupun masih banyak statement mengenai kayaknya nih tim bermain tampil bagus tanpa Kylian Mbappe karena kelihatan lebih kolektif dan lain-lain. Tapi ya menurut gue memang waktu pas setelah lawan Espanyol itu positif banget. Gue udah pernah bahas yang soal gue waktu itu di sini nggak ya, gue lupa lagi yang kata Vini duet 1-2 sama Gonzalo Garcia sama Jude Bellingham gitu. Kelihatan itu yang memang dibutuhin Madrid adalah satu sosok presence di kotak penalti di tengah itu. Nah masalahnya kalau misalnya emang mungkin gue juga ya gue sih sebenarnya masih 50-50 ya mengenai kalau orang bilang gara-gara Mbappe nih Madrid jelek mainnya gitu. Menurut gue sih gimana ya? Gue bisa ngebawa ke ya ini orang 80 gol bro 2 musim gitu. Ya maksudnya ini kayak rada mirip kayak Harry Kane di first musim-musim awal bersama di Bayern Munchen Bundesliga tapi gak menang trofi. Tapi satu sisi gue juga setuju. Memang kalau waktu ada Mbappe, ini jadi agak sedikit melenceng ke Mbappe dulu ya. Kalau emang ada Mbappe, memang secara defensif pada saat progresi defensifnya emang jelek banget. Terutama di pressing gitu kan. Pressing. Jadi kelihatan kayak banyak bolongnya, kelihatan kayak gak ada effortnya. Tapi memang apa yang dia kasih deliver itu golnya ya benar-benar bagus juga. Jadi memang ada beberapa hal lah, dan gue tuh sampai bilang gue bakalan stick with beberapa Madridista mungkin ya, atau beberapa orang yang bilang kalau Mbappe memang salah satu problemnya di klub. Gue bakal bilang kalau misalnya musim depan misalnya Madrid punya midfielder pengontrol, menurut gue entah itu Vitinha, entah itu Adam Wharton, dan masih nggak works, ya mungkin gue setuju gitu loh. Karena menurut gue di sistem Madrid kayak sekarang ini yang dimana agak membebaskan para pemain lini depannya untuk berkreasi, tetap lu harus punya satu pemain yang bisa mengontrol di lini tengah menurut gua pribadi gitu loh. Dan itu yang dimiliki dari Madrid dari musim ke musim, yaitu Toni Kroos. Makanya waktu Xabi Alonso, waktu Ancelotti musim lalu, musim terakhir itu awal musim dia minta satu pemain yang tipikalnya mirip arketipnya kayak Toni Kroos. Even seorang Xabi Alonso yang secara taktikal agak sedikit beda dengan Ancelotti. Ya lebih rigid lah. Dia tetap bilang gue butuh nih satu pemain yang bisa build up dari bawah. Dia agile, dia habis itu composure yang bisa build up dari bawah. Karena gue butuh pemain model seperti ini untuk bisa ngejalanin dan juga ngebalancing tim dari attack dan offense, dari offense and defense gitu. Attack and offense itu dua attack gitu. Terus dia composure, dia compose maksud lo kan? Composure bro, pemainnya dia punya composure. Dia compose. Dia kan ada kata sifat sama kan? Dia punya composure. Dia compose. Nah, itu bedanya gitu. Ya udah enggak apa-apa. Pupuk kompos. Oke. Tapi gini tapi itu maksud gua kayak ya kalau sekarang ngadepin Barcelona ya pasti anginnya di Barcelona. Oke. Kita sekarang bahas dari segi Barcelona ya. Kita udah bahas dari segi Madrid terus. Barcelona selalu kita bilang ya high defensive line selalu gitulah. Ini cara mengeksploitasinya gitu ya. Tapi kita tahu mereka lagi dalam form yang baik dan sebenarnya ya kalau lawan Atleti bisa dibilang kemarin adu pukul aja ya gitu ya. Ternyata Atleti yang menang di sini toh waktu di. Tapi di Liga menang mereka. Iya di Liga menang. Maksudnya kayak gitu loh. Ada ada tipis-tipis lah karena ada kartu merah segala macam. Jadi sebenarnya mereka lagi punya momentumnya, terutama di La Liga toh tinggal ini yang mereka akan perjuangkan karena udah ada di Champions League. Ada gak sih selain high defensive line yang mungkin Madrid bisa apa ya kalahkan Barcelona selain dengan eksploitasi itu? Karena itu terus ya kan yang kita ngomongin kelemahan Barcelona misalnya kalau mau dieksploitasi karena Hansi Flick mainnya kayak gitu terus. Tapi mungkin nggak ada cara lain karena kalau cuma itu doang, gue rasa Barcelona akan tetap lebih unggul dari Madrid. Ada sebenarnya satu kelemahan lain selain high defensive line yang sebenarnya kelihatan di Barcelona musim ini dan itu terlihat di pertandingan ICL. Itu lawan Chelsea. Lu memanfaatkan width, kelebaran. Tuh, berjaya tuh ya. Main kelebaran menurut gue itu juga bisa works karena sering kali juga para pemain yang mengawal sisi kanan atau kiri tuh ada lapsnya gitu loh. Suka ada missnya gitu dan itu bisa kalau misalnya lu bisa eksploitasi itu sebenarnya lu bisa menang juga menghadapi Barcelona. Cuman persoalannya tuh yang gue lihat Madrid itu tuh belakangan lebih sering gak main kelebaran 4-3-3 tapi 4-4-2 kadang dengan midfieldnya diamond gitu dan itu menurut gue kayak lo lebih fokus di sentral semua gitu tapi ya jadi yang jaga kelebaran siapa, apakah fullback lo, mungkin fullback lo ya kanan si masalahnya Madrid tuh kalau misalnya main sayap sekarang nih
selalu pasti satu pemain doang yang kerja sendiri, wingernya doang udah. Nah itu malah balik lagi gitu ke Iya, zaman-zaman dulu. chefnya lebih sentral gitu. Makanya gue pikir ya ada sih serangan ke sisa beberapa kali gue lihat Vini itu ngelebar, terus kemudian nerima umpan direct lebar. Cuman itu kan transition ya. Gimana kalau misalkan in possession tapi lo ngelebar itu loh sebenarnya. Itu yang kayaknya cukup jarang ya. Kayak yang dilakuin Fabian Ruiz sama Kvaratskhelia. Iya gitu. Nah itu menurut gue yang bisa lo gunakan untuk exploit Barcelona overload sayap gitu segala macam. Karena kalau misalkan lo cuman ngandelin nunggu bola-bola direct ke belakang garis pertahanan mereka, ya mungkin ada. Tapi lo bukan sesuatu yang sustain gitu, takut ya. Karena bisa jadi mungkin momennya cuman 1-2 kali gitu. Kalau cuman sebentar ya lo gimana mau bisa mukul mereka secara konstan gitu. Itu yang gue lihat sih. Sama kalau perkara di luar lapangan yang gue lihat musim ini kan beberapa fans Barcelona walaupun tentu saja reaksi di sosial media itu kan kadang-kadang suka apaan sih gitu ya. Pau Kubarsi itu kan juga cukup sering dikritik sama fans sendiri ya. Gitu, kayak gitu. Gue cukup kaget tuh, terutama waktu di UCL tuh banyak yang menyalahkan dia juga gara-gara kartu merah. Tapi kan menurut gue ya itu kan kayak ya emang mungkin satu sisi emang harus dilakukan dan emang itu resiko dan gambling yang dilakukan. Dan gue cukup kaget loh, ada fans yang bikin kompilasi apa Pedri? Apa enggak ya itu Kubarsi juga gitu kesalahan-kesalahan, dan menurut gue nggak tahu apakah itu beneran untuk mengkritik atau emang kalau lo centang biru emang butuh engagement ya, farming engagement aja gitu. Jadi tapi kan gitu Ros. Tapi reactionnya gitu. Projecting the disappointment gitu loh. Tapi menurut gue memang ada, ternyata gue juga waktu itu kan baru tahu, gue makanya kuat retweet, gila ternyata ada yang fans Barcelona yang benci sama Kubarsi. Gue pikir tuh Kubarsi udah kayak, soalnya musim lalu kan didebatin sampai Bastonnya untuk Kubarsi lebih bagus, mereka tuh pada nge-backup Kubarsi kan. Tapi ternyata ada beberapa juga yang seperti itu, dan menurut gue emang bahkan ada yang nge-mention gue, iya bang gue ada tuh dia fans Barcelona nge-tweet kan, iya bang gue emang benci banget sama Kubarsi gara-gara dia tuh Barcelona 2 kali gagal ke final UCL ya gitu-gitu. Jadi gue kayak oh ternyata ada juga ya, maksudnya benci kayak banget dia bilang. Ada yang ini loh, ada yang apa namanya? Maksudnya tetap ada gitu pemain yang mungkin disukain banget tapi tetap ada hatersnya juga gitu. Maksudnya kalau ini gue fans luar nih. Kalau Araujo gue paham kenapa gitu. Paham. Kubarsi iya gue paham juga sebenarnya, cuma kalau sampai kayak benci banget kayak sih agak berlebihan ya. Tapi ya udahlah, itu pilihan orang karena perlu projecting frustration juga gitu ya mungkin. Kita geser juga ke Premier League ya, di mana ada ini pertandingannya, gue nggak tahu ini penting nggak penting sebenarnya ya. Karena sebenarnya ya ada kepentingan, terutama untuk Chelsea yang masih ada peluang lolos ke Champions League dengan cara Aston Villa juara Europa League. Betul, jadi dia finish posisi 6 gitu kan. Finish posisi 6 dengan harapan Aston Villa juga masuk 5 besar sehingga jatahnya bisa dikasih buat mereka. Entah Bournemouth, entah Chelsea, entah kalau nggak salah Everton masih bisa gitu ya. Nah, ini situasinya Aston Villa kan lagi kalah sama Forest di semifinal 1-0. Chris Wood udah balik tuh. Jadi pasti ini fans-fans ini nih ya Chelsea, Everton gitu-gitu. Bournemouth lagi pada nonton nih, yang di Inggris terutama ya. Aston Villa lu bilang apa? Di Europa League. Kalah sama Forest 1-0 kan? Iya lagi. Di Premier League kalah sama siapa? Sama Spurs. Sama Arsenal. Sama Spurs. Arsenal kalah. Sama Spurs. Iya, Spurs kalah juga. Ya makanya, tapi ini kepentingan di situ. Kalau bilang Chelsea udah sepenuhnya out of Champions League. Belum sih, masih ada harapan itu dengan berharap ke tim lain. Berharap ya, pakai berharap dia kan? berharap itu. Nah, tapi berarti lawan Liverpool akan penting juga gitu. Walaupun ini akan terjadinya setelah Villa lawan Forest gitu. Iya, Villa lawan Forest. Kita nggak tahu hasilnya gimana. Sedangkan Liverpool juga butuh kepastian Champions League lah. Betul. Mereka butuh kemenangan setelah kalah juga lawan United. Jadi per hari ini, Kamis 7 Mei, Isak Mo Salah belum ikut sesi latihan. Yang mana nih sisa game-nya udah mau habis nih, Mo Salah nih ya. Alisson Mamardashvili juga enggak. Ya Woodman sempat bikin save tapi kemarin sih berat gitu lawan United ya. Jadi Arne Slot dalam posisi kekurangan pemain di lini depan. Jadi idealnya front 4-nya Liverpool siapa nih? Sama Front kayak lawan Man United aja paling. Udah gitu aja ya. Si Szoboszlai, Wirtz, kanannya si bukan Kiri Gakpo, kanan tuh si Frimpong kalau salah ya. Iya, dipakai Frimpong. Paling itu doang. Gue lupa juga. Off the bench Ngumoha biasa. Iya, Ngumoha. Terus kemudian tengah Curtis Jones sama si
McAllister gitu. McAllister benar. Back kanan tuh pakai siapa? Si Curtis Jones. Iya, cuman kalau Curtis Jones tengah kanan siapa dong jadinya? Oh, kalau tengah Szoboszlai, McAllister sama si ini siapa? Gravenberch. Berarti 3 depan cukup Gakpo. Terus siapa lagi? Kemarin siapa? Kan 4-2-4 kan. Mereka tuh 4-2-4 kalau lagi offense. Gue udah lupa juga guys. Bentar ya guys. Nih Florian Wirtz, Szoboszlai depan. Florian Wirtz. Gakpo, McAllister, Gravenberch, Frimpong. Oh iya. Ya Frimpongnya naik. Robbo, Berarti Van Dijk, Gravenberch. Konate, Jones ya. Itu. Tapi Curtis Jones kayaknya kalau misalnya Liverpool ngelihat kemarin Rio Ngomoha mengerikan waktu lawan Manchester United sih harusnya at least bisa dikasih kesempatan. Ya palingan Ngomoha kiri terus. Ngomoha tuh kayaknya udah dari akademi Chelsea bukan ya? Ini pindah-pindah dia. Pindah-pindah ya? Pindah-pindah ya? Iya. Dia si apa ya seperti Chelsea nggak salah. Kalau Ngomoha kiri palingan kalau di Gakpo ya lu sentral depan. Iya, benar. Mau nggak mau gitu. Atau Terus mungkin bisa jadi tengah terus kemudian duanya lagi Szoboszlai sama Wirtz kanan tuh. Iya, gitu. benar-benar. Iya, dan ini ya sebenarnya kedua tim agak beruntung karena akan menghadapi lawan yang sama-sama lagi nggak stabil. Ya maksudnya ya Liverpool menghadapi Chelsea yang bisa dibilang jangan peluang ya. Cetak gol dulu. Jangan kan konteks menang nih. Cetak gol dulu karena lawan Forest kesulitan. 3-1. Iya kan sempat 3-0 juga walaupun golnya Joao Pedro sebagus itu tapi orang bisa lupa karena hasilnya dan penampilan sisanya selain gol itu gitu ya. Dan Palmer juga gagal penalti kemarin kan merugikan pemiliknya di FPL. Kayaknya bakal gue jual ya. Jangan lupa jadi pro tips yang lebih bagus dari Waldo pro tips. Terus lu pro tips lu kemarin apaan lu? Tadi lu pro tips lu ya udah lihat aja lah. Salah ya berarti. Jangan keluar konteks. Jangan lupa ya. Mampus pressure Enggak, itu tiap Sabtu minggu. sore, Sabtu jam 5 ya. Nanti akan di-post sama Box to Box karena ada early kick off Liverpool Chelsea. Tapi kita buang dulu FPL karena Waldo akan bayar 1 juta kalau taruh nama gue. Ini timnya dulu nih ya. Chelsea juga sedang kesulitan sekarang. Kalau kita bahas siapa Liverpool front four-nya, kalau Chelsea siapa yang bisa golin sekarang di Joao situasinya? Pedro doang. Joao Pedro. Sebenarnya Palmer ada harapan menurut gua atau Enzo gitu lebih advance kan, Enzo tapi paling. lebih susah ya gitu. Kan yang sempat menjanjikan juga ketika lo punya Estevao terus kan Estevao cedera kan. Iya. Estevao cedera juga kalau nggak salah. Ya pertanyaannya bukan cuma siapa yang ngegolin tapi how to create chances yang sustain sebenarnya kalau menurut gua. Itu yang agak lacking di Chelsea dalam beberapa game terakhir. Dan gue sebenarnya inget game mereka bagus tuh justru kalah ketika 0-1 sama United. Itu lumayan bagus babak keduanya gempur. Cuman balik lagi mereka juga tidak punya sesuatu yang sustain gitu. Dan beberapa kali juga sial gitu ya. Peluang pada banyak bubar loh, gitu. lawan Forest 18 tembakan. Iya. Walaupun on targetnya dikit. Gitu. Jadi ya itu menurut gue Jesse Derry juga untuk menjaga itu kemarin. Untuk menjaga serangannya tidak sporadis sebenarnya gitu. Ya makanya ketika ada yang oke nih bisa nih Estevao cedera. Jesse Derry kemarin kan kayak ngasih apa ya warna ya bisa dibilang ya. Si Derry itu emang dia kabarnya pemain muda andalannya si Callum McFarlane di akademi gitu. Dan ya itu Cole Palmer gagal penalti ini nggak umum gitu ya. Jadi itu hal yang nggak biasa. Enzo Fernandez juga diharapkan bisa menjadi scoring option sebenarnya kan. Ya udah dan kita tahu of the match-nya Delap. Ini bukan solusi buat Chelsea the whole season gitu loh maksud di gue. Stamford Bridge mainnya. Di Anfield dong. Anfield. Kemarin kan Stamford bisa kalah lawan Forest. Gitu. Jadi ya udah, gua rasa opsinya terbatas walaupun sobat gua Colwill udah main, tapi kemarin tuh sloppy tuh dia gantiin Tosin kan terus juga bikin golnya Forest kan salah satunya dari dia. Berkontribusi. Jadi ya apa ya bisa dibilang ini dua tim yang sama-sama nggak ideal sih. Betul. Ya. Jadi apa yang kalau adu pukul antar dua tim yang lagi nggak stabil gimana ya? Nggak stabilnya Liverpool tuh masih lebih baik daripada Chelsea. Iya sih. Arahannya tuh masih lebih jelas Arne Slot ketimbang Chelsea yang gonta-ganti pelatih musim ini. Dan gue rasa fansnya juga udah cepetan kelar aja deh musim ini. Iya. Liverpool tuh tapi cederanya Allahu Akbar. Lu tau gak Alisson katanya rencananya kayaknya mau diincar sama Juventus deh kayaknya. Mau di Lego. Juventus tuh mau ada dua kiper yang mau didatengin. Kemungkinan maksudnya bukan didatengin masih gambling. Salah satunya. Antara Alisson, satu lagi David De Gea dari Fiorentina yang sekarang lagi lolos degradasi. Makanya ini ya agak berat juga sih buat Liverpool juga dua kipernya cedera. Terus habis itu satu kipernya juga lagi dinego sama Juventus. Jadi ya itulah Liverpool. Iya. Jadi gimana Liverpool Chelsea? Cenderung karena di Anfield ya kayaknya agak ada lebih sedikit 5-5-4-5 untuk Liverpool nih kayaknya. Secara permainan tuh kalau dibandingin ya
Liverpool sama Chelsea. Sebenarnya lebih kalau ngomongin yang nggak jelek ya lebih nggak jelek Liverpool gitu. Jadi ya walaupun Arsenal banyak dikritik perkara taktik mereka masih lebih stabil sebenarnya pada Chelsea. Ya. Jadi gimana? Lu sepakat nggak, Dok? Cenderung lebih Liverpool sedikit lah di Kalau itu benar permasalahannya, tapi kan kalau Chelsea ini kan adalah mungkin beberapa pemainnya kena mental juga ya, mentalitas dari perubahan pelatih. Terus habis itu kalau Liverpool kan ya udah, maksudnya mereka udah sama Arne Slot ya udah sampai akhir musim sampai musim depan juga masih sama Arne Slot. Tapi permasalahannya Liverpool itu sendiri karena ya memang pelapisnya ini pada cedera semua gitu loh. Jadi itu problemnya Liverpool, bahkan sekarang nggak ada sosok striker di depannya gitu. Jadi emang ini kedua tim yang sama-sama shaky. Gue malah bakalan nggak kaget kalau misalnya hasilnya nanti malah seri. Kan Liverpool sama Chelsea sering banget seri. 1-1, 0-0 gitu-gitu loh. Tapi ya kalau misalnya dilihat dari seberapa pentingnya poin untuk di klasemen kayaknya lebih dibutuhkan Chelsea ya dibanding Liverpool ya kayaknya. Iya, tapi ya suka unik-unik aja sih. Pernah kan gue lupa musim lalu kalau nggak salah ya, yang Liverpool Chelsea Curtis Jones 2 gol. 2-1. Kayak itu bisa aja pemain kayak gitu. Itu brilian tapi. Bisa aja ada kayak gitu ya dengan pemain yang nggak umum untuk bisa menciptakan gol. Dan kalau total race Premier League juga akan terjadi di mana City ini akan menghadapi Brentford. Jadi akan main duluan dibanding Arsenal ya di hari Sabtu kan? Sabtu duluan ya City Brentford. Jadi di momen itu game-nya udah sama tuh. Kan sekarang kurang 1, game-nya sama. Bisa selisih 2 betul. Nah kalau City kepleset lagi itu apa? Boleh di tangan Arsenal. West Ham lawan Arsenal away. Ini juga rada tricky sebenarnya. Forever blowing bubbles, tapi satu sisi gue sebagai fans Spurs tolong kalahkan mereka. Tapi West Ham sih kalau tetap stay di Premier, gue sih pengen Spurs ada ya. Cuma kalau lawan West Ham, ya West Ham kalau pengen West Ham bukan maksudnya ada di Premier League. Kan kalau West Ham, nah West Ham tuh gue ngerasa Millwall bisa jadi naik gitu, kayak seru banget aja sih West Ham. tapi iya ya kan? Playoff dulu tapi West Ham juga historicalnya bagus dan gue ngerasa ya ini City punya peluang, tapi kalau di pekan lalu atau midweek lalu David Moyes did it for Arteta, I hope West Ham did it for Declan. Walaupun nggak mungkin lah, mereka kan punya kepentingan gradasi. Jadi sebenarnya akan lebih alot Arsenal lawan West Ham dibanding City lawan Brentford. Walaupun Brentford punya kepentingan ya untuk lolos juga, untuk ngejar Liverpool, Villa masih ada untuk ke apa namanya ke Liga Champions masih bisa Brentford ya. Bro, Brentford Thiago lagi. Ya makanya hopefully karena kalau City kepleset lagi, misalnya jaraknya jadi cuma anggap seri kan, 4 kan berarti 4 game udah sama. Kalau Arsenal menang 7. Iya. Dan kalau misalnya City kalah lawan Brentford, berarti Arsenal cuma butuh berapa? Butuh 1 kemenangan atau 2 ini? 2 tetap. Tetap 2 kemenangan harus. Tetap karena kan kalau itu kalah, terus Arsenal menang lawan West Ham Mas lo. Kan 8. Enggak dong, 1 kemenangan lagi berarti. Cuma butuh 1 kemenangan lagi. Kalau Chelsea kalah, kalau City kalah. Enggak. Kalau City kalah kan 5. Terus Arsenal menang lawan West Ham Mas lo. Iya. Berarti 8. Ya udah benar juara. City kan masih ada 3 game. City 3, Arsenal 2. Oh iya. City lawan ini Palace sama Bournemouth. Oh iya. Palace sama Bournemouth sama Aston Villa. Sekarang berarti Arsenal kalau main nanti lawan siapa? Lawan West Ham. Lawan West Ham berarti kan jadi 36 game. City jadi 35 game lawan Brentford. Itu. Makanya belum juga. Tetap akan bisa jadi sampai final ini, kecuali City kepleset 2 kali. Iya. Ya udah, sekarang pertanyaan para penonton. Mas Jerry Arvino kapan ke sana? Enggak, belum. West Ham susah. Gue selalu bilang ya. Gue bilang kemarin bugitin. Gue kayak Enggak, West Ham bugitin. Kok tadi offline visa? Hah? Apa sih? Berarti kok tadi visa udah ngomongin lo visa? Lo gak ngurus visa gak apa-apa dong. Berangkat enggaknya ntar dulu gitu loh. Iya. Maksudnya kan gue baru nanya harganya apa gitu. Ya. Oh tadi sampai nanya ke orang visa. Nggak, udah terlalu ini Mas, TMI. Jadi update kejuruhan nggak ada pekan ini. Mari kita tetap merawat ingatan juga akan kanjuruhan gitu ya. Dan juga karena Super League makin seru juga nih. Akan ada Persib juga, El Clasico yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda. Borneo juga akan bermain juga setelahnya. Jadi kita akan lihat di hari Senin akan ada West Ham Arsenal, hasilnya akan ada El Clasico, hasilnya kita akan lihat nih kami gimana nih. MU lawan apa ya? MU gol Sunderland. Oh gue siaran tuh MU Sunderland. Tapi sebenarnya udah gak penting ya buat MU. Udah beres musimnya kan. Udah beres ya. Oke, kita akan lihat di hari Senin apa yang akan terjadi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, hype. Box to Box Football Show. Dadah.